Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada permintaan dari teman-teman, dari para sahabat TV Mutiara 99. Benar enggak Ustaz, haram melakukan sholat saat khatib di atas mimbar? Maka saya teringat ya sebuah referensi di kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, karya beliau namanya Nihayatul Zain, halaman 145. Ya, nanti saya tampilkan slide-nya di layar, ya, biar kita belajar bersama dan saling koreksi apakah saya salah memahami kitab atau tidak. Kalau salah ya silahkan diingatkan. Ya. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, dan haram, alal hadirina, atas orang yang hadir. Hadir ya, bukan baru masuk, hadir. Kalau hadir berarti sudah ada di dalam. Bil jami, di masjid jami, ya. Masjid itu ada dua Pak, ada masjid jami, ada bukan masjid jami. Jami itu tempat berkumpul lah, ya, yang mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sholat Jum'ah, itu namanya jami. Dan ini kalau masjid maka dinamakan masjid jami. Kalau masjid itu tidak ditempati sholat Jum'ah maka tidak dinamakan masjid jami. Apa yang haram? Insya'u sholatin, melakukan sholat, sawaun kanat, ya, sama saja adanya sholat itu fardon fardu, atau naflan atau sunnah. Baik sholatnya fardu atau sunnah, ini haram. Walau kana qada'uha fauriyan, sekalipun mengkodoknya sholat itu diharuskan segera. Artinya sekalipun punya tanggungan kodok sholat fardu dan itu harus disegerakan karena tanpa undur meninggalkannya, itu tetap haram, Pak. Mulai kapan? Mi waqti su'udil khatibi 'alal mimbar, dari waktu naiknya khatib ke atas mimbar. Jadi saat khatib di atas mimbar, kita jangan melakukan, kalau memang sudah ada di dalam masjid, melakukan sholat apapun, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Meskipun itu qada yang harus disegerakan. Walau qabla syuru'i, sekalipun sebelum melaksanakan fil khutbah, sekalipun khatibnya masih belum melaksanakan khutbah, ila faghrawiha, sampai selesainya khutbah. Falau fa'alaha, kalau maksa melakukan sholat, lam tan'akid, maka sholatnya enggak jadi, artinya tidak sah mulai dari awal. Walau fi hadid du'ai, sekalipun saat melakukan doa sang khatib tersebut bisultan, kepada raja, awit taraddi, atau melakukan taraddi, membaca radhiyallahu ta'ala anhu anis sahabat, dari beberapa sahabat. Walau kana ata bi jami'il arkan, sekalipun orang yang melakukan sholat itu melaksanakan semua rukun syarat-syaratnya sholat, dia kerjakan semua. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi bagi kita yang sudah ada di dalam masjid, ya, jangan pernah melakukan sholat apapun, baik itu sunnah atau wajib, ya, karena ini sholatnya dianggap tidak jadi, dianggap tidak sah menurut pendapat yang mu'tamad, ya. Artinya haram. Wa amma man dakhalal masjid fi hadzal waqti, adapun kalau orang masuk ke masjid pada waktu ini, ya, pada waktu saat khatib di atas mimbar, fayajuzu, maka boleh lahu, kepada man dakhala, ayyusalliya, melakukan salat rak'ataini, 2 rakaat, khafifataini, yang ringan. Artinya yang ringan itu apa? Ambil wajib-wajibnya saja. Tahiyatul masjidi, sholat tahiyatul masjid, atau karena menghormat masjid. Summa yajlisah, kemudian dia duduk, ya, lalu duduk, ya. Fa illam yakun shalla sunnatal jum'ah, kalau yang masuk itu belum sholat sunnah
Jum'ah, artinya qabliyatul Jum'ah, nawaha, silahkan niatkan sholat 2 rakaat yang ringan tadi, niyati sunnatul Jum'ah, artinya qabliyah Jum'ah. Ya. Wa hasala bihima, dan orang itu akan mendapatkan dengan 2 rakaat yang diniyati sunnah Jum'ah, tahiyatul masjid, tahiyat masjid, artinya pahala tahiyat masjid. Artinya gini Pak, kalau jenengan baru masuk ke masjid, khotib di atas mimbar, sampai yang belum sholat sunnah qabliyah Jum'ah, maka jangan niat tahiyatul masjid, tapi niat qabliyah Jum'ah, ya. Maka sampeyan itu akan mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama qabliyah Jum'ah, pahala kedua tahiyatul masjid. Sekalipun sampean itu tidak niat tahiyatul masjid. Kita lanjutkan. Wala tajuzu, dan tidak boleh, yakni haram, az-ziyadatuh, menambah, ala rak'ataini, dari 2 rakaat atau atas 2 rakaat. Tidak boleh Pak menambah 2 rakaat. Wala yajuzu, dan tidak boleh, lahu, bagi orang yang baru masuk ini, ghairu tahiyatil masjidi, selain sholat tahiyatul masjidi, wa sunnatil jum'ati, dan sholat qabliyah Jum'ah, yang digabung keduanya itu, min fardin, baik itu sholat fardu, wa naflin, dan sholat sunnah. Tidak boleh Pak, tidak boleh ya. Jadi masuk ke masjid mau qada sholat tapi saat khotib di atas mimbar, nggak boleh. Walau jalasa qabla tahiyati, andai kata orang itu duduk sebelum sholat tahiyah, amdan, dengan sengaja, au talal faslu, atau lama pisahnya, mulai sejak masuk dan mau sholatnya, fatat, maka sholat sunnah tahiyah itu gugur, fala tasihhu, maka tidak sah sholat tahiyatul masjid minhu, dari orang itu, ba'da dzalika, setelah dia duduk atau lamanya melakukan sholat saat dia masuk ke masjid. Walau kanal jami' ghaira masjidin, andai kata yang dibuat tempat sholat Jum'ah itu bukan masjid, nah, berarti bukan masjid jami' ya, lam yajuz, maka sama sekali tidak boleh, ayyusalliya, orang sholat, ya, dakhil maksudnya, orang yang masuk itu melakukan sholat, fihi, di selain masjid tersebut, fi hadal waqti, pada waktu ini, waktu saat khatib di atas mimbar, syai'an, sesuatu, tidak boleh melakukan sholat apapun, bil ijma'i, dengan ijma'. Mau melakukan sholat tahiyatul masjid, bukan masjid. Mau melakukan qabliyah, juga nggak boleh. Tapi kan Pak, juga nggak boleh, syai'an, ya, bil ijma'. Wahada, hal ini, mimma, adalah termasuk sesuatu, ghalaba, yang biasa, fihi, dalam sesuatu ini, al-jahlu, tidak tahu, alal awami, atas kebanyakan masyarakat. Artinya hal ini adalah sesuatu banyak terjadi ketidaktahuan kepada masyarakat. Oleh karenanya kaum muslimin, jadi kesimpulannya, orang di masjid itu, masjid ya, bukan selain masjid. Kalau selain masjid sudah jelas, nggak boleh sholat apapun saat khotib di atas mimbar. Kalau ke masjid, ini ada 2 orang. Maksudnya ada 2 macam orang. Memang ada yang di dalam atau masih baru datang. Kalau yang sudah di dalam, maka tidak boleh sholat apapun. Kalau yang baru masuk, maka boleh melakukan sholat 2 rakaat, tapi ringan. Ya. Tujuannya apa? Tahiyatul masjid adalah menghormat masjid. Kalau belum sholat qabliyah Jum'ah, maka silahkan 2 rakaat itu diniati qabliyah Jum'ah, dan yang sholat tersebut akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama tahiyatul masjid, yang kedua qabliyah Jum'ah. Jadi yang boleh cuma sholat tahiyatul masjid, meskipun tidak harus diniati tahiyatul masjid. Demikian Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat. Semoga ini bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.